Dalam sejarah pemikiran manusia, salah satu pertanyaan terbesar adalah dari mana datangnya kejahatan? Kali ini, kita akan coba menelusuri pertanyaan itu dengan membedah dua sosok yang sering jadi pusatnya, Setan dan Lucifer. Kita akan ikuti alur cerita Alkitab dari awal konflik kosmik hingga resolusi akhirnya. Nah, untuk memulai perjalanan ini, mari kita ajukan dua pertanyaan mendasar yang mungkin sudah sering Anda pikirkan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi pemandu kita. Oke, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita akan mulai dari sang antagonis, lalu kita akan masuk ke inti masalah yang dihadapi manusia, dan kita akhiri dengan visi resolusi yang ditawarkan dalam kitab suci. Mari kita mulai. Seringkali kan kita mendengar nama Setan dan Lucifer disebut seolah-olah mereka itu satu sosok yang sama. Nah, di bagian pertama ini kita akan coba urai kenapa pemahaman itu mungkin perlu kita lihat lagi lebih dalam. Jadi ini poin yang sangat penting untuk kita pahami di awal. Dalam teks-teks Ibrani kuno, setan itu bukanlah sebuah nama, sama sekali bukan. Itu lebih seperti sebuah jabatan atau peran, artinya adalah penuduh atau lawan. Peran ini bisa dijalankan oleh siapa saja, baik itu manusia maupun makhluk surgawi. Nah, baru berabad-abad kemudian para penafsir mulai mempersonifikasikannya sebagai satu entitas jahat yang spesifik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Misteri di balik nama Lucifer. Kita akan lacak bersama bagaimana sebuah kata yang bahkan tidak ada dalam naskah asli Alkitab bisa menjadi begitu identik dengan sosok iblis. Nah, inilah ayat yang sering jadi sumbernya dari kitab Yesaya. Ayat ini sering sekali dikutip dan ditafsirkan sebagai deskripsi jatuhnya iblis dari surga. Tapi, kalau kita lihat konteks aslinya lebih dalam, ceritanya menjadi sedikit berbeda. Jadi kalau kita kembali ke teks aslinya dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan di sana adalah Helel. Secara harfiah, artinya adalah yang bersinar. Dan ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bintang pagi atau planet Venus. Sama sekali tidak ada kaitan langsung dengan nama sesosok malaikat. Di sini, kita bisa melihat jejak perjalanan kata ini dengan jelas. Dari Helel dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Phosphoros, dan kemudian saat diterjemahkan ke bahasa Latin, muncullah kata Lucifer. Ketiga kata ini artinya sama persis, pembawa cahaya atau bintang pagi. Jadi, kesimpulannya sangat jelas, Lucifer itu bukan nama pribadi. Itu hanyalah kata dalam bahasa Latin untuk menyebut planet Venus. Jadi poin terpentingnya apa? Analisis kontekstual menunjukkan bahwa Yesaya 14 ini sedang menggunakan citra jatuhnya sebuah bintang pagi sebagai sebuah alegori politik. Ini adalah sebuah ejekan puitis yang ditujukan kepada seorang penguasa manusia, yaitu Raja Babilonia yang terkenal sombong. Bukan sebuah narasi teologis tentang kejatuhan malaikat. Oke, kalau begitu, jika Lucifer bukanlah nama iblis, lalu dari mana sebenarnya sumber kejahatan menurut alur cerita Alkitab? Nah, untuk menjawabnya kita harus menggeser fokus kita, bukan lagi ke langit, tapi ke kondisi manusia itu sendiri. Kitab Kejadian melukiskan dua realitas yang sangat bertolak belakang. Ada kondisi sebelum, di mana dunia digambarkan selaras dan harmonis dengan Sang Pencipta. Lalu, ada kondisi setelah kejatuhan. Disinilah narasinya berubah total. Dunia menjadi penuh perjuangan, penderitaan, dan keterpisahan. Sebuah kondisi rusak yang kemudian diwariskan. Dan kitab suci merinci dengan jelas konsekuensi dari kejatuhan ini. Tanah yang seharusnya memberi kehidupan justru menjadi sumber kutukan. Hidup yang seharusnya damai menjadi penuh perjuangan. Dan pada akhirnya, semua berujung pada kematian fisik. Inilah bisa dibilang masalah fundamental yang berusaha dijawab oleh sisa dari cerita Alkitab. Nah, setelah Alkitab memaparkan masalah yang begitu mendasar ini, secara alami ia juga memperkenalkan solusinya. Disinilah muncul janji tentang kedatangan seorang figur penyelamat yang dikenal sebagai Sang Mesias. Jadi, di tengah-tengah kondisi yang tampak suram, para nabi seperti Yesaya justru menyuarakan harapan. Mereka bicara tentang seorang raja di masa depan, seorang raja yang diurapi, yang akan datang untuk memulihkan keadilan dan kedamaian. Harapan inilah yang menjadi benang merah yang menyatukan seluruh narasi perjanjian lama. Dan coba kita perhatikan gelar-gelar yang diberikan pada raja yang dijanjikan ini. Sangat luar biasa, bukan? Sekarang mari kita sandingkan langsung dengan konsekuensi kejatuhan yang tadi kita bahas. Dunia yang penuh penderitaan akan dijawab oleh seorang raja damai. Kehidupan yang penuh perjuangan akan dibimbing oleh penasihat ajaib. Kematian akan ditaklukkan oleh Bapa yang kekal. Anda lihat polanya? Ini bukan sekedar perbaikan kecil. Ini adalah visi tentang pembalikan total. Dan semua janji ini membawa kita ke babak pamungkas dari narasi besar ini.
sebuah visi eskatologis atau visi tentang akhir zaman, tentang restorasi total bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh ciptaan. Kitab Wahyu memberikan puncaknya, gambaran klimaks dari janji ini. Penderitaan, duka cita, dan bahkan kematian itu sendiri akan ditiadakan. Ini adalah resolusi akhir dari konflik yang dimulai di kitab Kejadian. Perhatikan frasa terakhir itu, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya, semua kerusakan akibat kejatuhan di awal cerita, pada akhirnya akan sirna. Visi tentang langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan bisa kembali tinggal bersama manusia, inilah puncak dari keseluruhan narasi penebusan. Ini adalah gambaran penyatuan kembali yang sempurna antara surga dan bumi, di mana hubungan yang retak di awal akhirnya dipulihkan secara utuh. Baik, kita sudah menelusuri alur ceritanya, dari masalah ke solusi, dari konflik menuju resolusi akhir. Nah, pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita bawa pulang untuk direnungkan adalah, kalau memang ini adalah akhir yang dijanjikan, bagaimana seharusnya visi masa depan yang begitu radikal ini membentuk cara kita melihat dan menjalani hidup kita di masa kini?